Salam saudara yang kasih Tuhan Yesus, selamat pagi dan salam sejahtera. Bagi saudara semua, saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Bayani Kota, maupun yang ada di desa, dan saudara semua yang ada di Malaysia, dan dimanapun berada. Sungguh senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat pagi ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus nantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kemurahan, Bapa yang kami puji, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam dalam istirahat kami, sehingga kami boleh melewati malam ini dengan penjagaan dan perlindungan Tuhan. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada pagi ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami, jamah hati kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Pembacaan firman Tuhan pada saat pagi ini terambil dari Mazmur pasal 60 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Saudara, ayat ini menyatakan bahwa sebagai orang percaya, kita memiliki hal-hal besar yang dapat kita lakukan bersama dengan Tuhan. Bahkan hal-hal yang supranatural yang kita sendiri belum pernah pikirkan sebelumnya. Bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Mazmur 60 ini merupakan ayat-ayat lagu Bunga Bakung, kesaksian tentang doa permohonan kemenangan dalam peperangan yang dilakukan Raja Daud. Mazmur 60 ayat yang ke-14 merupakan kesimpulan dari kesaksian Raja Daud tentang berbagai kemenangan yang dicapainya dalam peperangan, yaitu ketika Daud mampu mengalahkan orang-orang Filistin, Moab, Aram Soba, dan beberapa raja lainnya yang telah bersekutu menyerang Daud. Secara hitung-hitungan, kekuatan pasukan yang dimiliki, kekuatan Daud jauh lebih kecil, sehingga Daud diperkirakan tidak bisa menang. Namun ternyata dengan kekuatan dari Tuhan yang dimilikinya, Daud mampu mengalahkan kekuatan musuh yang jauh lebih besar. Tantangan, peperangan, masalah, dan himpitan yang dialami Daud begitu besar. Tetapi Daud bisa memberi kesaksian bahwa ia mampu memenangi peperangan karena ada tangan Tuhan yang besar bersamanya. Melalui ayat pokok ini saudara, Daud menegaskan kepada kita bahwa Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita adalah Tuhan yang jauh lebih besar daripada yang ada di dunia ini. Kebesaran Tuhan itu tidak pernah berkurang sedikit pun dari hidup kita, bahkan dari dahulu sampai selama-lamanya. Jikalau dahulu Daud bersama Tuhan mampu melangkah dan melewati perkara-perkara besar, ia tidak digentarkan oleh masalah dan tidak tawar hati menghadapi situasi yang berat. Demikianlah hendaknya kita mampu berjalan mencapai perkara-perkara yang besar. Sebab di dalam kita ada kekuatan Tuhan yang besar. Allah yang bekerja di dalam diri Daud adalah Allah yang sama saudara, yang tidak pernah berubah, yang juga bekerja dalam diri kita. Mari kita yakini bahwa kita punya Allah yang besar. Ia akan memampukan setiap kita yang lemah, yang punya kekurangan dan ketidakmampuan, bahkan yang terhalangi oleh dosa, untuk melangkah dalam perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Mari kita bangkitkan iman kita bahwa kalau dahulu Daud bisa, dan kita pun bisa, saudara. Saudara, 2 Samuel pasal 7 ayat yang ke-22 mengatakan, sebab itu Engkau besar ya Tuhan Allah,
Sebab tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Daud memberi pemahaman bahwa tidak ada yang dapat mendekati atau menandingi kebesaran Tuhan. Tidak ada kekuatan, kemampuan, kerajaan, kuasa manapun yang dapat menyamai kebesaran Tuhan. Oleh sebab itu, seharusnya kita dapat berjalan dalam kemenangan karena Tuhan ada bersama dengan kita. Percayalah, jika Allah bersama kita, maka tidak ada kekuatan yang cukup mampu untuk mengalahkan kita. Yohanes 10 ayat yang ke-29 mengatakan, Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Saudara, sebagai orang percaya, kita dipegang erat oleh tangan Bapa, dan tidak ada kekuatan apapun yang dapat merebut kita dari tangan Bapa. Dengan demikian, seharusnya kita bergerak dan melangkah maju pada hal-hal yang lebih besar. Menjadi suatu kerugian bila kita sebagai anak Tuhan tidak mengalami perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa bersama dengan Tuhan. Mari kita belajar dari kisah Daud. Sekalipun kekuatannya tidak diperhitungkan oleh lawannya, namun ia mampu menjadi pemenang, seperti ia mengalahkan Goliat. Jangan takut dan bimbang, sebab kita punya Allah yang besar, saudara. Tuhan akan meneguhkan dan menolong kita, bahkan Tuhan memegang hidup kita dengan tangan kanannya. Masa depan kita akan mudah diubahkan oleh Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Mari kita hidupkan firman Tuhan di dalam roh kita. Biarlah kebesaran Tuhan turun dan menguasai hidup kita sepenuhnya. Percayalah, Allah turut bekerja dalam segala perkara. Tuhan berkuasa mengatasi segalanya, saudara. Tuhan Yesus sanggup atasi semua masalah kita, sebab Tuhan Yesus lebih besar dari segala-galanya. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, bersyukur buat firman Tuhan saat pagi ini. Terima kasih buat kebesaran Tuhan yang jauh lebih besar dari apapun. Tuhan, kami memiliki Tuhan yang besar, yang sanggup menolong kami, yang sanggup memulihkan kami, Tuhan. Bahkan Engkau lebih besar dari segala masalah kami, lebih besar dari kekhawatiran kami, ya Tuhan. Dan Tuhan mampu memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Dan kami bersyukur saat kami tidak mampu, ada Tuhan yang senantiasa memampukan kami dan memulihkan kami. Terima kasih buat firman-Mu saat pagi ini, meteraikan dalam setiap hati kami. Dan saat pagi ini kami menyerahkan segenap hidup kami. Tuntun kami, ya Tuhan, bimbing kami, sehingga kami mampu berjalan dalam segala jalan Tuhan. Sertai kami dimanapun kami berada, berkati rumah tangga kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, pendidikan kami. Pimpin kami, Tuhan, sehingga kami dapat terhindar dari segala mara bahaya. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kami. Berikan kami hati yang tenang dan dipenuhi dengan damai sejahtera. Kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang turut bekerja bagi setiap kami. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Yang menderita, Tuhan berikan kekuatan. Yang berputus asa, Tuhan berikan jalan keluar. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, daerah kami, desa kami, negeri kami, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan saat pagi ini. Saya percaya saudara semua diberkati, tetap bersuka cita dalam Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.